Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa nawwarana bi hidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayat. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim. Amma ba'da, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu jamaah pengajian Al-Hijrah, Majelis Ta'lim Al-Hijrah, Masjid Syuhada, kita bersyukur di pagi hari ini kembali Allah masih mengizinkan kita, masih memberikan kemampuan kita, memberikan taufik hidayahnya kepada kita, sehingga di pagi hari ini di Rabu ujung pengawal ya, Rabu di awal tahun 2023 ini kita masih bisa bertaklim ya. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya beberapa orang saja yang bisa menikmatinya. Tidak semua orang yang sehat di pagi hari ini bisa bertaklim seperti panjenengan semuanya. Senang nopo bosan senang? Senang ya, alhamdulillah. Meskipun boten viral penceramahnya gitu. Ya. Pokoknya kalau saya itu jaga gawang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mana bapaknya tadi gak ada. Nah, kemarin malam Budia, mana Budia? Belum tahu. WA saya, telepon saya, Ustaz ada waktu enggak besok pagi hari Rabu? Saya lihat ternyata pas kosong. Saya hari ini harusnya menjadwal rapat, tapi ditunda besok. Jadi kosong ya. Saya tegaskan Rabu besok ya. Kalau Rabu depan saya nggak bisa. Insya Allah hari Senin besok saya berangkat ngantar jamaah umroh. Ya. Ibu-ibu yang berbahagia, sekali lagi kita bersyukur ya, karena pagi hari ini kita bisa bertaklim. Yang bertaklim itu fadilah yang paling besar adalah melapangkan jalan kita ke surga. Berarti pun siap masuk surga nih. Siap nih. Saat ini apa binjeng apa beten? Sesuai urutan mawon nggih. Sesuai urutan nggih. Ini ada saya nggih. Kula kenten mawon lah nggih. Nggih. Baik. Yang kedua kita baca sholawat ya. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.
mudah-mudahan dengan sholawat kita ini termasuk umatnya kelak yang akan dicatat, yang akan diingat-ingat, dan akan mendapatkan jatah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan apa? Mendapatkan syafaatnya. Jangan berhenti di panjenengan, tetapi kita doakan mudah-mudahan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kalau jenengan saja nanti kasihan keluarganya, gitu. Jadi sholawat. Yang ketiga, terima kasih pada pengurus Al-Hijrah atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk sekedar bertular ilmu ya. Saya tidak mengajari, saya bertular ilmu saja, menyampaikan apa yang saya baca, yang saya rekam, dan mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Ini banyak ibu-ibu yang sebenarnya saya kenal, tapi disebut saya satu nanti tidak selesai nyebutnya ya. Ada Bu Budi ini. Ada siapa lagi? Banyak ya. Mohon maaf enggak saya sebut satu-satu ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibadah ya. Umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dilihat dari sisi umurnya itu adalah umur yang pendek. Berapa umur yang ditawarkan Rasulullah? Rasulullah itu hanya mengancer-ancer umurnya umatku sekitar 60 sampai 70. Ada yang sudah 80? Yuswanya? Simbah pinten, Mbah? Sudah 70. Nah, berarti sudah bonusnya sudah banyak. Ya. Tetapi ibu-ibu ternyata umur yang segitu itu, ya, yang pendek itu, ternyata Rasulullah menjanjikan apa? Umatku yang umurnya pendek itu amalnya bisa melebihi umat-umat yang terdahulu. Rasulullah itu banyak memberikan kemurahan. Allah memberikan kemurahan lewat Rasulullah. Muhammad, umatmu itu nek salat ning Masjid Nabawi, satu kali salat lebih baik daripada 1000 kali salat di tempat lain. 1000 kali niku pinten tahun? Kalau setahun 365 berarti butuh waktu 3 tahun, nggih. Leres nggih? Ya, kira-kira gitulah. Karo kanca dhewe digawe jabe mete mawon, nggih. Jadi satu kali sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali sholat di tempat lain, gitu. Berarti jenengan sholat di Syuhada ini 3 tahun, itu kalau sholat di Masjid Nabawi sekali saja cukup. Ya. Beda lagi nanti kalau di mana? Di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram sekali sholat sama dengan atau lebih baik dari 100.000 kali sholat di tempat lain. Kalau tadi 1.000 itu 3 tahun, kalau 100.000 berarti 300 tahun. Gila. Karena sholat itu cuma sekali sehari, gitu. Duhur ya sekali, gitu. Napa jenengan beri sholat duhur 3 kali, 4 kali? Nah, buatan gitu. Sekali saja sholat duhur itu. Jadi sholat duhur di sini 300 tahun. Itu kalah dengan sholat di Masjidil Haram 1 kali sholat. Tapi yang sudah pernah umroh, pernah haji, jangan terus totalan, gitu. Aku sholat nih kono umroh ping 3 aku setahun. Lah, entek mangke, gitu. Ora usah sholat ning Syuhada. Enggak usah sholat ning Jogja, wis turah. Umure mung pinten? Maksimal taruhlah ada yang sampai 100 masih turah, gitu. Unjul. Dan ini napa enten? Enten, Bu. Nggih. Enten jamaah niku karena sudah merasa saya sudah sholat di sana. Tiap tahun umroh itu pulang enggak sholat. Ajur niki gitu. Niki ajur tenan niki ajur. Nggih. Ajur niki. Nek ngeten terus ajur gitu. Jadi
Bukan itu maksudnya, nggih. Jadi ini bentuk dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Umure sithik gitu, pendek, tetapi ibadahnya bisa mengalahkan umat-umat terdahulu. Jenengan pirsa umatnya siapa yang paling, Nabi siapa yang paling panjang umurnya? Nabi Nuh, gitu. Nabi Nuh itu 950 tahun, nggih, kurang lebih nggih. Itu dakwahnya cuma dapat berapa orang? Kalah dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan diutus sejak umur berapa? 40 tahun. Kemudian hijrah ke Madinah kira-kira umur 53 tahun, gitu. Di Madinah 10 tahun, terus meninggal. Berarti 23 tahun, gitu. 23 tahun itu, nggih. Umatnya Nabi Muhammad itu nanti sampai hari akhirat, sampai hari kiamat. Saniki pun pinten tahun? 1444 tahun, gitu. Karena tahunnya sudah 40. Padahal tahunnya ini lebih lambat 10 tahun dari ketika Nabi diturunkan wahyu, gitu. Kan umur 40 tahun, gitu. Hijrahnya umur 53 tahun. Berarti 13 tahun lagi. 1443 ditambah 44 ditambah 13 tahun. Sekian tahun itu umatnya Nabi Muhammad bertahan, termasuk jenengan-jenengan ini. Gitu. Senang nggak buatan senang? Senang. Masya Allah. Kini kok ada orang nggak mau, ya, nggak mau mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah, Muhammad sebagai Rasul Allah. Dan ini anugerah yang luar biasa buat kita semuanya. Baik Bapak Ibu yang Ibu yang dirahmati Allah, ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya ciptakan jin dan manusia itu tidak lain hanya untuk beribadah. Napa gawene teng masjid mawon? Mboten. Ada ayat lain yang menyatakan, ya. Ora termasuk wong sing apik, wong sing gawene madhep ngetan karo madhep ngulon. Tapi wong sing apik iku ya beramal soleh dan segala macamnya. Jadi Islam tidak mengajarkan jenengan duduk manis di masjid saja. Harus bekerja, harus beramal-amal yang lain. Maka di dalam fikih Bapak Ibu disebutkan ada yang namanya ibadah mahdho, ada yang namanya ibadah ghairu mahdho. Ibadah mahdho itu ibadah yang sudah ditetapkan oleh ajaran syariat, yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Misalnya sholat subuh 2 rakaat, gitu. Jenengan nggak boleh nambahi. Aku mumpung sehat tak sholat subuh 6 rakaat, gitu. Mboten angsal. Sholat duhur alah sumuk koyo ngene kok sholat 4 rakaat, diskon wae dadi sak rakaat misalnya. Mboten angsal, karena itu sudah ditetapkan. Itu namanya ibadah apa? Ibadah mahdho. Ada ibadah yang tidak ditetapkan oleh Rasulullah. Wis terserah. Maka kaidahnya gampang Bapak Ibu ya. Kalau ibadah misalnya sholat, itu kaidahnya begini. Al aslu fil amri al haram illa ma dallat dalilu ala khilafi. Hukum semua perbuatan di dalam sholat itu haram, ya, kecuali yang ditetapkan. Sholat, jenengan sholat itu pengertiannya apa? Sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kalau belum sampai salam berarti sholatnya dereng rampung. Aku takbiratul Allahu Akbar Fatihah. Imame kok suwe. Melayu metu. Pindah masjid. Aku mau sholat nih suhada. Ning imame suwe aku gak rampung sampai sholat sampai Fatihah wae wis bar. Lah imame macane kedawan. Ya. Ini berarti belum selesai. Ya. Jadi sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram,
dan diakhiri dengan salam. Ini kasus seperti umroh Bapak Ibu ya. Umroh haji itu macam-macam jamaah itu. Saya tanya, Bu, Pak, sudah niat betul mau umroh? Iya. Nah, kalau niat umroh berarti harus apa? Harus menjatuhkan niatnya. Dan saya bilang nggak boleh berhenti di tengah jalan. Harus sampai tahalul. Kalau nggak sampai tahalul kena denda, kena dam. Lah gitu ya, ada yang pasti berdalih man. Enggak, saya tadi niat tapi setengah-setengah. Begitu sudah niat, terus tawaf Bapak Ibu, sa'i, mulai pegel betisnya gitu, capek, terus berhenti. Kok jenengan mboten sias? Kalau mboten sias umroh ngontat. Loh, mboten nangsa, gitu. Harus sampai selesai. Kalau nggak selesai kena dam. Ya ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ibadah itu ada aturannya. Yang satu dinamakan ibadah mahdhah, yang satu lagi dinamakan ibadah ghairu mahdhah. Yang ghairu mahdhah itu masya Allah Bapak Ibu, luar biasa, peluangnya luar biasa. Jenengan tindak ke masjid ini termasuk ibadah betul? Ibadah. Jenengan nulis niku niatnya bener ibadah. Jenengan naik ke tangga ini satu langkah termasuk ibadah. Cari uang habis ini terus nanti ke kantor cari uang, nanti uangnya untuk sedekah termasuk ibadah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan termasuk orang yang baik yang hanya duduk menghadap ke barat dan ke timur. Maksudnya yang duduk manis di masjid ini bukan. Ini bagian dari kebaikan. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baik, karena saya mengusulkan tema menjaga kualitas ibadah, ya, kualitas ibadah. Ya, kualitas ibadah itu ibu-ibu banyak. Ya, banyak. Tadi saya sudah matur di awal sedikit, kualitas ibadah bisa ditentukan dari tempatnya. Ya, dari tempatnya. Masjid Nabawi termasuk tempat yang luar biasa. Kemudian Masjidil Haram termasuk tempat yang luar biasa. Ada juga waktu, ibu-ibu ya. Dilihat dari waktunya, ibadah bisa kualitasnya melebihi kualitas ibadahnya orang lain. Ya. Kapan itu? Misalnya jenengan sholat malam, ya. Sholat malam itu bagi yang mengerjakan itu dijanjikan oleh Rasulullah, dia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Sama-sama tidurnya, gitu. Yang satu bangun, kemudian sholat tahajud, sholat malam, maka kualitas ibadahnya itu ditinggikan oleh Allah dibanding ibadahnya orang lain. Nah, ini dari waktu kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, dari tempat kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Orang tahajud itu luar biasa, Bu. Dijanjikan asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Siapa yang enggak sempat sholat tahajud tadi malam? Ada yang nggak sempat? Nggak ada. Alhamdulillah. Ini termasuk orang-orang yang atau nggak berani ngaco? Nggak apa-apa ya. Jangan kalau nggak sempat tahajud Bapak Ibu karena mepet waktunya, itu bisa mengerjakan sholat witir saja. Ya, kira-kira kalau sudah ada tarhim itu kira-kira kan tinggal berapa? 10 menit gitu? 10 menit tarhim tahajud kok nggak kesusu ya. Buru-buru ya, maka diganti saja atau dikerjakan saja sholat witir. Udah, itu gak apa-apa. Abu Bakar itu Bapak Ibu kalau malam itu takut tidak bangun malam, gak bisa sholat tahajud, beliau sebelum tidur witir dulu. Sholat witir, kemudian tidur ya. Nanti kalau malam beliau bangun baru sholat tahajud. Ya, kata para ahli fikih,
sholat tahajudnya malam setelah witir itu nggak usah ditutup dengan witir. Sholat witir kok masuk saya Arab sholat tahajud melih, nggak apa-apa, gitu. Tapi tidak usah sholat witir lah lagi. Gitu, guys. Ya, ini ibadah-ibadah yang bisa meningkatkan kualitas kita di tempat dan waktu. Ada 3 hal yang ingin saya titipkan di pagi hari ini. Ya. Gimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita? Yang pertama, ibadah kita dikuatkan dengan ikhlas. Ya. Ikhlas, ya. Maka tadi saya bacakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddi. Saya tidak perintahkan kepada kamu sekalian kecuali beribadah kepada Allah dengan cara yang ikhlas. Ikhlas ini kenapa artinya Ibu? Ikhlas itu artinya sofiyun, artinya jernih, artinya bersih. Ya. Jadi kalau kita itu sebenarnya bisa mengukur sendiri, Ibu, ya. Kita itu diberi hati nurani, ya. Kita itu bisa mengukur ibadah kita itu bersih apa tidak, itu sebenarnya nggak usah tanya orang lain. Tanya diri kita masing-masing. Jenengan melakukan apa saja itu bisa diukur dari hati kita. Aku ini mau sholat kok, ya saya kepingin didelok uang ya. Berarti belum ikhlas. Aku ini mau sedekah ya. Kok ora diliput koran ya. Ini beda ya Bu ya. Kalau menyerahkan bantuan titipan orang beda ya. Biar untuk bukti ya nggak apa-apa. Tapi niatnya jangan berlebihan. Jangan ingin dipuja, jangan dipuji. Sekarang itu tantangannya orang ibadah itu kan macam-macam gitu ya. Sudah benar melaksanakannya itu, tiba-tiba setan goda, mbok didoke wong to, ya, ditunjukkan ke orang lain. Nanti hati kita akan berontak, 1, 2 kali berontak, 3 kali sudah mulai remang-remang, yang ke-4 kali, ternyata enak. Nah, gitu. Jadi kualitas ibadah kita yang pertama ditentukan dari niat kita. Ikhlas apa tidak. Makanya Rasulullah mengatakan likulli mri'in ma nawa. Segala sesuatu perbuatan itu ditentukan dari niatnya. Hadisnya panjang, saya singkat saja. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapat. Siapa yang hijrahnya karena harta, dapat. Dan demikian juga siapa yang hijrahnya karena perempuan, dapat perempuan. Tapi itu saja yang didapatkan. Nah, itu ya. Jadi kualitas ibadah kita itu pertama ditentukan dari niat atau ikhlasnya kita beribadah. Innamal a'malu binniyat. Kira-kira panjenengan kalau ibadah nggak dilihat orang itu gelo apa mboten? Mboten nggih? Ya, berarti jenengan sudah ikhlas. Wis peduli amat orang mau lihat apa tidak, gitu. Nah, maka yang bisa menempatkan posisi di sini Bapak Ibu ya, ini luar biasa. Ya, luar biasa. Di kualitas kita ditentukan dari kualitas ibadah kita, ditentukan dari kualitas ikhlas kita. Dan ini gak gampang Ibu ya. Ini gak gampang. Setan itu pinternya minta ampun ya. Yes. Gak berhenti dia. Setan kan memang gak berhenti goda manusia kita. Sampai kapan dia? Ya sampai kiamat. Gak bisa berhenti. Pun jenengan segala level, segala kedudukan panjenengan, setan mesti ngikuti. Ya kalau yang dokter ya setannya profesor, yang profesor ya gurunya profesor. Pun buatan leren-leren setan itu, ya, buatan leren-leren. Ya. Nah, jadi ikhlas tadi apa artinya? Sofiyun, artinya bersih, jernih. Nah, jernih, ya. Saking nopone ibu-ibu
saking hebatnya ikhlas itu sampai ada surat di Al-Qur'an disebut dengan surat Al-Ikhlas. Napa surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad ini pahalanya sekali baca berapa? Sepertiga Al-Qur'an. Kalau baca qul 3 kali berarti khatam Al-Qur'an. Pun mboten usah tumbas Qur'an. Gitu. Ngapale qul huwallahu mawon. Berarti pagi khataman qul huwallahu ping 3 gitu. Nggih sore khataman malih ping 3 gitu. Bengi badhe sare qul huwallahu ping 3 khatam. Betul bisa tumbas Quran. Marai blonjo gitu. Mboten ngoten nggih. Niku kadang-kadang niku mau salah memahaminya gitu. Ya. Ada lagi surat Al-Kafirun gitu. Berapa pahalanya? Sama dengan 1/4 baca Al-Qur'an. Al-Kafirun hafal mboten? Hafal nggih. Mboten sing mboten nyampe pinggir. La a'budu ma wala antum la. Iki kula niku guyu ya, Mbak. Teng kene medsos iku sampai makmume badal bojone dhewe. Lakum dinukum waliyatin. Kare nesu-nesu. Mergo bojone mboten rampung-rampung kuliah. Ya. Ini biasanya saya godain kalau jamaah umroh Bapak Ibu, jamaah haji ya. Jamaah umroh, jamaah haji itu kalau habis tawaf kan ada sholat sunnahnya tawaf gitu. Sholat sunnah tawaf 2 rakaat itu, rakaat yang pertama baca qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas. Saya tanya, jenengan sudah yakin hafal Al-Kafirun? Hafal kan? Serius? Ternyata ada yang sholatnya lama. Saya tanya, khusyuk men sholatmu? Orang minggir-minggir, nggak minggir-minggir Al-Kafirunnya. Gimana caranya gitu? Kalau Al-Kafirunnya nggak minggir-minggir, ya sudah cari bacaan yang gampang. Karena Al-Quran faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah Quran itu yang paling gampang buat kamu. Lah kuliah itu ternyata sulit buat kita, ya jangan dibaca. Ganti nopo? Ganti Al-Bayyinah. Tambah rampung-rampung mulai mangke gitu. Ya rampung-rampung mulai. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah Quran itu dari yang paling gampang buat kamu. Ada yang baca sabihis itu susah banget, Bu. Sabihis rabbikal a'la. Terus napa? Qad aflaha man. Ayo tazakka apa tazakkaha. Nah, niku keliru. Balik meneh, balik rene maneh tazakka malih. Waduh. Ada yang gampang baca surat yang tertentu gampang. Jadi enggak sama. Dan itu tidak sesuatu menjadi sesuatu yang aib, boten Ibu, boten aib. Saya gampangnya kalau baca Ar-Ra'aitah gitu, Al-Maun. Saya gampangnya baca Qul huwallahu. Ya sama kalau Qul huwallahu semuanya merem mawon sakit gitu. Kalau Qul huwallahu sampai lupa, wah ini alamat nih gitu. Gitu, alamat gitu. Ya, jadi gitu ya. Ya, saking napane wau Al-Ikhlas, saking pentingnya itu sampai disebut apa? Salah satu surat disebut Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ini kelihatannya sepele Bapak Ibu, tapi surat ini bisa mengantarkan orang masuk surga. Suatu hari Rasulullah itu mengutus sahabatnya untuk ke suatu daerah. Ya, ke suatu daerah, dan di daerah itu sahabat Rasulullah ini kalau sholat itu selalu baca qul huwallahu. Sampai masyarakat itu jengkel. Iki utusannya Rasulullah kok macane qul huwallahu wae. Maka di ceramahnya siapa? Zaid. Sinten? Yang keluar itu loh. Ya. Anwar Zaid, ya. Nah, Pak Yai Anwar Zaid itu kan cerita ada yang apa? Karena kepanjangan terus disuruh kulu gitu loh ya. Kulu Allah. Nah ini ternyata di zaman sahabat ada. Ada sahabat yang diutus Rasulullah ke suatu daerah. Ya, kalau sekarang itu mungkin duta besar gitu ya.
sudah besar, dan di sana ngimami sholatnya itu selalu baca kul wallah. Jengkel masyarakatnya, lapor sama Rasulullah, itu utusannya jenengan itu loh, kalau sholat baca kul wallah wae. Napa mboten apa liyane? Nabi mulai penasaran. Akhirnya dipanggil sahabat, sini fulan, saya dapat laporan katanya kalau kamu imami sholat itu bacanya baca kul wallah dan selalu baca kul wallah. Kenapa? Kemudian sahabat cerita, ya Allah, satu-satunya surat di Al-Quran yang tidak menceritakan lain selain menceritakan Allah itu hanya surat Al-Ikhlas. Kalau yang lain itu bahasanya Gus Bah, Kiai Bahauddin itu cerita, semuanya surat itu ada proposalnya, ada permohonannya kita. Gitu. Ya. Kalau Al-Ikhlas itu tidak ada menyebutkan lain-lain kecuali bercerita tentang sifatnya Allah. Oh, begitu dapat penjelasan dari sahabatnya itu, kemudian Rasulullah mengatakan, kamu masuk surga karena memelihara dan sering membaca surat Al-Ikhlas. Tadinya masyarakat itu menghina, dikira imamnya ora iso maca liyane, ternyata dilaporkan Rasulullah malah menyebutkan sahabatku ini masuk surga gara-gara dia memelihara surah Al-Ikhlas. Nah, boten alasan ora usah ngapalno liyane, ngapalo puluh wae, boten gitu, boten. Ya. Jadi Al-Ikhlas bisa mengantarkan seseorang masuk surga. Nah, ikhlas gitu tadi. Baik. Pertama, kualitas kita ditentukan dari seberapa ikhlasnya ibadah kita. Ada ungkapan begini, Ibu, ya. Rubba amalin shaghirin mukabbirun biniyatihi wa rubba amalin kabirun musaghirun biniyatihi. Ada kalanya ibadah itu di mata manusia itu kecil, remeh temeh gitu, kecil, di pandangan manusia itu tidak ada harganya, tapi dia menjadi besar. Mukabbirun biniyatihi, dia menjadi besar nilainya di hadapan Allah, biniyatihi, karena niatnya yang benar. Mampunya sedekah gitu, ya nggak usah ngukur yang lain. Kita mampunya 5.000 nggak apa-apa. Mampunya 50.000, mampunya 100.000. Nah, jangan ngelirik sing kecil, ngelirik sing gede nih amal itu, gitu. Ya. Iku 50, maksud aku harap 100, pada 50 ya beda. Itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Rubba amalin shaghirin mukabbirun biniyati. Ada amal yang kecil tetapi besar di hadapan Allah karena niatnya. Kayaknya habis ini baterainya. Habis baterainya. Pak Yana. Minta Pak Yana, Bu. Kita ulang ya, Ibu-ibu. Rubba amalin shaghirin mukabbirun biniyati. Dan sebaliknya ada rubba amalin kabirin musaghirun biniyati. Ada amal yang besar tapi karena niatnya salah, dia menjadi kerdil di hadapan Allah. Sekali lagi, ini yang bisa ngukur itu nanti hati kita. Yakin ibu-ibu ya. Jenengan ngerasakan boten? Kalau ibadah itu, wah ini kira-kira ikhlas apa ora niku, hatinya bisa bicara. Hati kita itu bisa bicara. Catatannya hatinya masih bersih loh gitu. Hatinya bersih. Kata Imam Ghazali, hati itu kan bersih, putih ya. Nanti kalau ada noda sedikit nempel hitam. Kemudian ada dosa lagi dikit lagi nempel hitam lagi. Nanti terus
nempel lagi, nempel lagi, nempel lagi. Kalau kalau putih noda ini tidak dihilangkan, ya menjadi hitam semua dan nggak bisa mencerna sudah. Hati kita nggak bisa mencerna. Maka yang bisa mensensor amal kita itu adalah hati kita. Saya yakin ibu-ibu ini sudah rata-rata usia berapa? 20 ya? 19. Nah, ya bolo dewe selawe lah gitu. Umur 25 gitu-gitu. Kira-kira tambahnya nggak tahu lah, ditambah sendiri ya. Ibu-ibu, kalau kita usia-usia segini itu sebenarnya tantangannya itu bisa nggak kita ini menghilangkan ingin dipuji orang. Ini tantangan berat, betul. Tantangan yang betul-betul berat ini. Sampai berut tadi itu, saking semangatnya. Betul-betul berat. Nah, kalau dulu umur 18 tahun masih kepengen dilihat mertua, calon mertua, ya itu wajar gitu. Kalau umur 20 tahun masih pamer-pamer calon istrinya, calon suaminya, wajar. Saya wis tuwek-tuwek lho pamer sinten malih. Gitu. Badhe pamer sinten malih jenengan. Gitu. Nek jenengan saya kali garwane lah mboten mlayu to garwane gitu. Pun tinggal kali Allah mawon. Gitu. Sekali lagi ini berat. Saya ngomong juga harus belajar gitu. Yang bicara harus belajar juga untuk tidak mendapat atau tidak mengharapkan pujian dari nggak ada orang itu Bapak Ibu ya, nyun sewu, umur sudah 60 tahun gitu. Terus masih mencari muka di hadapan orang itu. Terus kapan mau mencari sama Allah? Gitu. Wong kalau kita mencari orang lain itu ibadah kita nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya, gitu. Sumur suwita itu bisa caper gitu bahasanya gitu. Cari perhatian. Nah, telat mangke jenengan. Gitu. Telat kita nanti. Pun jenengan mulai sakniki wis niat mawon semata-mata karena Allah. Nanti manusia itu mengikuti. Gitu. Mengikuti. Enggak ada yang tertinggal. Semuanya sudah ditentukan. Enggak ada yang enggak usah perlu terlalu minta dipuji orang, alhamdulillah. Kalau enggak ya enggak apa-apa toh. Karena yang buat nilai bukan orang itu. Jangan sibuk saya tak ini biar dicatat, dilihat pemale Kalimantan wah tambah remuk mangke. Ajur niku nek Kalimantan cari perhatian. Yang kedua, kualitas ibadah kita. Yang pertama ikhlas ya. Ibadah kita itu kualitasnya ditentukan dari seberapa niat atau ikhlas kita kepada Allah semata. Yang kedua, kualitas ibadah kita itu ditentukan dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Ibadah kita itu jangan hanya ya semangat saja, nggak cukup ibu-ibu ya, nggak cukup. Harus ditambahi dengan ilmu sholat. Bau sampun gitu? Sampun. Sholat itu misalnya jenengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu rukun napa wajib napa sunah napa? Loh, ya sholat kok dari paham niku niku. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu gitu. Nah. Sing rukun iku maca takbirnya, Allahu Akbarnya, atau ngangkat tangannya, atau apanya? Loh, serius lho niki? Loh, lapir pun salate kok panu niki. Jadi takbiratul ihram itu yang rukunnya itu membacanya atau mengangkat tangannya. Baca Allahu Akbarnya niku. Jenengan tiba-tiba
Lah ra maca napa-napa, mboten takbiratul ihram niku. Gitu? Yang harus jenengan kerjakan itu baca Allahu Akbar. Ngangkat tangannya itu sunnah. Maka jenengan kalau ada orang sholat tiba-tiba Allahu Akbar, nah, nggak ngangkat tangannya, sah napa sah? Sah, mboten napa. Terus malih mangke ngangkat tangannya itu setinggi ini atau setinggi sejajar dengan telinga atau apalagi kelas malih. Jadi ini sunahnya, gitu, sunahnya. Mirang buatan ibu yang belakang. Ini panggil Mas Ian. Mas Ian mana Mas Ian? Ada nggak di kelas? Sampun ke atas. Oke. Yeah. Jadi takbiratul ihram itu baca apa nih? Allahu Akbar. Jadi gini, angkat tangan, terus sedekap, ya. Tapi nggak baca Allahu Akbarnya, berarti belum takbiratul ihram. Jadi kan kalau melihat banyak orang sholat macam-macam itu, nah, itu harus tahu. Oh, maksudnya gitu. Ya. Ada yang takbirnya nggak ngangkat tangan. Ada yang takbir ngangkat tangan, tapi tangannya tidak diletakkan di mana? Di dada, di pusar, di atas pusar, atau di bawah pusar. Itu macam-macam, gitu, macam-macam. Pun jar kemawon, yang penting dia baca takbir, Allahu Akbar. Ruku niki masuk napa? Rukun kita? Nek ora ruku, nah ruku itu caranya pripun? Harus tumak nina. Penjulang, nah niku jenenge senam. Gitu. Salat. Ilmu napa malih? Ilmu poso. Nggih. Poso ibu-ibu ya, puasa itu. Ada yang saking semangatnya. Aku nek poso engko wae lah anune. Bukoe. Engko wis bar tarawih. Aku sik kuat kok wetengku. Nah. Mboten dong. Gitu. Sahur, aku sahurnya jam 12 wae. Engko turu men rasa tangi. Lah, niki mboten dong gitu. Niki ilmu tentang puasa. Maka Allah mengatakan qul la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Enggak sama. Orang itu yang punya ilmu sama yang tidak punya ilmu berbeda. Sholatnya orang yang berilmu sama sholatnya yang tidak berilmu berbeda pahalanya. Sama baca Quran, gitu. Ilmu baca Quran ada, gitu. Orang yang baca Quran itu, ya. Tadi pagi saya buat status karena saya baca surat Yunus itu, ya. Ayat 58 itu, ya. Kalau yang sempat lihat, saya baca. Kadang-kadang saya sengaja buat foto yang aneh-aneh supaya baca salah satu status saya. Ya, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ini di surat Yunus surat yang ke-10 ayat 58. Katakan Muhammad, dengan fadilah Allah, dengan rahmatnya, dengan itulah maka hendaklah mereka bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un. Quran itu lebih baik dari apa saja yang kamu kumpulkan. Duh. Tapi ini bagi yang baca Qurannya benar, gitu. Beda, yang baca Qurannya masih gradul-gradul dengan yang sudah tahsin, gitu, tartil dengan yang sudah tingkat lebih tinggi lagi, berbeda pahalanya. Kata Rasulullah, orang yang baca Quran dengan lagu, dengan tingkat ilmu yang tinggi itu nanti bersama dengan para malaikat. Ya kita yang bacanya masih gradul-gradul, ya nggak bisa bareng malaikat lah. Ya. Sama siapa nanti barengnya? Sama Ustadz Somad gitu ya. Ya lumayan tetap didapatnya. Jadi nanti dibaca itu di surat Yunus. Jadi ibadah kita sekali lagi ibu-ibu ya, ibadah kita dengan ilmu itu berbeda dengan ibadah kita yang tidak menggunakan ilmu. Nggak usah meri benjing. Ternyata cara tanamalku kalah tuh karo Pak Zainul itu. Ya,
Padahal wongnya cuma turu hai misalnya. Saya kok kalah sama ibu A ya, sama ibu B catatan besok di akhirat itu. Mau tahu kapan mulai dilihatkan catatan amal kita itu kapan? Kita itu nanti ibu-ibu bapak ya, nanti akan ditunjukkan oleh Allah itu ketika wa idza balaghatil hulqum, ya, ketika nyawa itu sudah di hulqum, di tenggorokan, di kerongkongan ini, itu amal kita itu ditunjukkan oleh Allah. Ditunjukkan. Aku ini ketok ya salatnya ya penuh ya. Kok caratane mung sithik. Ternyata tadi pertama niatnya tidak ikhlas. Ternyata salatku urung bener banget. Kok kalah karo ibu kae. Sing salate koyoke biasa-biasa wae, tapi dia paham takbiratul ihram itu apa. Terus bacaan Fatihahnya bagaimana artinya, dia bisa memahaminya, menghayatinya. Kemudian baca suratnya, dia paham, dia menghayatinya. Berbeda pahalanya. Nanti rukuknya, cara rukuknya, bacaan rukuknya dia paham. Dengan yang lain, yang satunya rukuk sama-sama rukuk, tapi tidak paham apa yang dibaca. Berbeda pahalanya. Gitu. Sama tadi saya matur di Quran itu. Orang baca Quran itu tingkatannya macam-macam. Bahkan di satu riwayat disebutkan besok itu dibariskan. Malaikat itu suruh bariskan. Baris. Jibril suruh baris itu. Para pembaca Quran itu dibariskan. Ya. Satu kelompok bacaannya yang paling indah, paling bagus. Tingkat berikutnya kelompok yang tartil, ya. Kelompok yang tahsin tartil. Ada yang kelompok paling pinggir, kelompok siapa? Orang yang baru belajar. Dan semua itu nanti diperintahkan oleh Allah untuk membaca di hadapan Allah. Jenengan mau pilih yang mana? Kelompok yang pinggir mriki wau, napa sing pinggir mriki? Ini menunjukkan bahwa ilmu itu mempengaruhi kualitas ibadah kita. Jadi kita nggak bisa sepenting wis sholat aku ora usah. Sepenting aku wis ngaji, wis ora usah sinau meneh. Jangan. Kita mesti belajar terus. Makanya disebutkan thalabul ilmi utlubul ilma minal mahdi ilal lah. Belajarlah itu mulai dari ayunan ibumu sampai ke liang lahat. Ya karena pentingnya ilmu itu. Jadi kualitas ibadah kita ditentukan seberapa kita menguasai ilmu. Bahkan di kesempatan lain Bapak Ibu ada satu cerita. Suatu hari ada seorang pemuda di depan pintu masjid ini, ya. Depan pintu. Dia nggak berani masuk. Padahal di dalam itu ada orang yang sholat sama orang yang tidur. Pemuda itu di pintu. Terus lama dia di situ, nggak masuk. Terus ada orang lain masuk. Dilihat lagi dia masih di pintu. Terus begitu, lama dia di pintu. Kemudian ditanya sama yang datang menyusul tadi. Hei pemuda, kenapa kamu kok nggak masuk ke masjid? Wah, saya nggak berani masuk ke masjid. Kenapa? Kan di situ di dalam itu satu ada orang yang sholat, satu lagi orang yang sedang tidur di masjid. Ya, kalau di sini nggak boleh tidur ya Bu ya di masjid. Kalau di Medina boleh tidur di masjid. Saya kalau malas pulang Ramadan di sana, saya tidur di masjid. Lawang sudah kenyang, gitu. Maghrib sudah ada makanan. Nanti ada makanan apa lagi? Kalau ada roti sisa-sisa itu, saya bawa plastik bening, plastik gula. Ya, saya kumpulkan. Nah, saya bawa tidur. Nanti habis tidur, nanti buka apa sahur, saya makan waktu sahur. Saya nggak perlu pulang lagi. Ya, nggak perlu pulang lagi. Kalau cukup dengan roti itu sudah bisa. Nah, jadi kembali ke cerita. Masuk di dalam ada orang sholat sama orang yang tidur. Nah, pemuda tadi itu nggak berani masuk. Ditanya sama sahabat yang datang menyusul tadi, pemuda kenapa kamu nggak masuk? Saya takut sama yang tidur itu. Loh emang kamu siapa? Saya ini setan. Ya, saya ini setan. Jenengan kalau ada orang ngaku setan, melayu loh, melayu gitu, melayu nih. Nah, ini
Tanya, kok nggak masuk, kenapa? Saya ini setan, nggak berani masuk. Saya sebenarnya mau ganggu yang sholat itu. Saya mau godain yang sholat. Loh, kenapa nggak jadi? Yang saya takutkan bukan yang sholat itu. Yang saya takutkan adalah orang yang tidur. Kenapa? Yang tidur itu ilmunya tinggi. Nah, jenengan yang pengen diwedeni setan, kudu dadi wong pinter, gitu. Jadi yang ditakuti itu bukan orang yang sholatnya, tetapi justru orang yang tidur. Karena tidur ini, orang tidur ini dia punya ilmu. Itu Bapak Ibu yang saya maksud, betapa tingginya ilmu itu mempengaruhi kualitas ibadah kita. Bahkan di kesempatan lain ada yang mengatakan tidurnya orang yang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Aku bodoh serasa ibadah wae tambah ajur gitu. Ajur mumur niku gitu. Terus ora iso ora salat, nah tambah remuk pun gitu. Jadi maksud kita adalah kita meningkatkan kualitas ibadah kita dengan mempelajari ibadah kita. Nah, sudah 9:30 ya. Baik, yang berikutnya, yang ketiga, kualitas ibadah kita itu ditentukan dengan kesabaran. Harus dengan sabar. Dengan pengajian ini saja dituntut untuk sabar. Wis pokoknya Pak Zainul ngomong apa terserah. Sing penting aku lungguh, gitu. Sing penting aku ngrungokne. Mbok paham ora paham pokoke aku ngrungokne. Jadi perlu sabar, gitu. Nek mboten sabar jenengan pun medal sedanten wae, gitu. Jadi perlu sabar. Maka diingatkan di surat Ar-Ra'd itu, surat 13, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Allah, beribadalah kepada Tuhanmu sampai datangnya keyakinan. Ya, sebagian ahli tafsir mengatakan yakin ini ya meninggal itulah ya gitu. Jadi kita disuruh sabar beribadah itu sampai kita ketemu ajal. Nah, orang ketemu ajal wis bubar kan tuh, gitu. Durung wayahe rampung salat wis melayu. Salat dihitung-hitung aku sumur 50, kira-kira umurku suwida karek 10 tahun kas wae kok. Wis rasa salat gitu. Kalau enggak sabar begitu. Itu perintahnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah sampai ketemu kematian. Harus sabar. Kalau kajian sabar ini macam-macam nih Ibu ya. Ada sabar ketika mendapatkan musibah, gitu. 4 Cianjur kita bisa kirim, mudah-mudahan diberi kesabaran. Sabar ketika mendapatkan kenikmatan. Jenengan wani mboten bilang ke orang yang sedang sukses terus bilang sabar. Kalau jenengan dibilang waras ora tuh, gitu. Jadi sabar ketika mendapatkan kenikmatan. Kalau sabar dapat musibah biasa. Keluarganya ada yang meninggal, sabar nggih Bu, pun wancine. Begitu dia dapat bonus dari perusahaannya, dapat berapa miliar gitu, terus jenengan titik datang ke rumahnya, Bu sabar nggih, dapat ini mantap. Ngelindur apa boten niki, gitu. Jadi sabar dalam musibah, mendapatkan musibah. Sabar dalam mendapatkan kenikmatan. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabar, sholatnya sabar, puasanya sabar. Ini puasa ki ya sak badane fajar sampai maghrib. Ora usah ngenyang. Ah karek sithik 10 menit aku tak buka dhisik. Lah niki mboten sabar. Gitu. Nah, sabar. Yang ketiga tadi ya, sabar dalam ibadah. Sabar yang keempat, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sabar ya. Jadi maaf tadi surat Ar-Ra'd itu bunyinya gini, walladzina sabaru ibtigha awajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar. Orang sabar itu dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan uqbaddar, mendapatkan pahala yang berupa surga. Sabar itu bisa sampai kita ke surga.
Jadi kualitas ibadah kita yang ketiga ditentukan oleh sabar, oleh seberapa kita sabar. Tadi saya sudah matur, sabar ada sabar ketika mendapatkan musibah, sabar ketika kita mendapatkan kenikmatan, sabar ketika kita beribadah. Yang keempat, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sudah. Kalau sabar, janji Allah di surat Ar-Ra'd tadi, ulaika lahum uqbaddar. Apa uqbaddar itu? Diteruskan di ayat berikutnya, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Bahkan disebutkan orang yang sabar itu nanti masuk surganya dipersilakan dari mana dia masuk pintu. Min kulli bab. Wis terserah, arep lewat lor kono entuk, wetan kene entuk, kidul ya entuk. Ora gelem munggah, surgane nisor-nisor ya entuk. Nah, gitu. Jadi mingkul libab, dari pintu yang dia mau. Baik, yang pertanyaan pertama, bagaimana kita sholat khusyuk? Ya. Kalau berapa bulan yang lalu, berapa tahun yang lalu masih ada yang ikut pelatihan sholat khusyuk. Ya. Ya, ini terkait dengan pertanyaan yang kedua, bagaimana kita sholat itu bisa paham dengan apa yang kita baca. Ibu-ibu, banyak metode yang disampaikan para penggiat sholat khusyuk. Ya. Tapi saya beberapa waktu yang lalu itu membaca satu tulisan bahwa salah satu trik sholat itu biar khusyuk itu ternyata dimulai dari wudunya. Dimulai dari wudunya. Apa wudu yang dimaksud? Wudu yang dimaksud itu adalah di samping benar caranya, nggih. Jenengan wudu dari mana? Dari muka dulu gitu. Kemudian tangan, nggih. Kemudian kepala. Terus kaki. Nah, ini pernah saya baca satu tulisan, ternyata sholat khusyuk itu diantaranya bisa dicari, bisa dicapai dengan cara mengerjakan wudunya yang benar. Nek wudunya betul benar, ya resikonya sholatnya tidak khusyuk. Ya. Pun leres tak wudunya ibu-ibu gitu, sampun. Insya Allah gitu. Pokoknya jenengan kepengen memperbaiki itu gak usah malu, ya, gak usah bosan mencari tahu ibadah kita ini sudah benar atau belum. Ya, mumpung dereng telat loh, mangke. Ya, kok make wa idza balaghatil khulqum wa antum hina idzin tandurun. Jadi kalau sudah sampai di kerongkongan terus ditunjukkan, loh, kok salatmu zong, Anda tidak beruntung. Gitu? Telat mangke. Mumpung dereng gitu. Belajar sholat, belajar wudu, enggak apa-apa. Aku sudah tahun, enggak apa-apa, Bu. Ya. Enggak apa-apa. Enggak ada kata jeleknya orang belajar itu. Lo dikira jenengan kula boten sinau napa? Saya belajar, Bu. Iya, saya belajar sebisa saya. Mungkin tidak sama dengan belajarnya para profesor gitu ya. Tapi saya belajar, saya baca, saya cari tahu. Ya, saya takutnya kalau saya menyampaikan sesuatu yang saya tidak update keilmuannya nanti jadi salah, gitu. Jadi salah. Saya belajar, sebisa mungkin saya belajar. Baca. Dulu saya punya guru Quran ya. Kalau Ramadan itu saya manfaatkan untuk belajar. Saya diketawain sama orang lain. Kamu tuh sudah ngajar ngaji di mana-mana kok masih belajar. Oh, saya harus update, saya harus belajar. Banyak, misalnya jenengan baca Ismam, bagaimana bacanya? Bagaimana cara baca sakta, gitu? Bagaimana baca gunnah itu seberapa? Kita harus belajar, nggak bisa berhenti, harus belajar. Ya. Maka tipsnya kita biar sholat khusyuk itu ada yang menyebutkan dari mulai memperbaiki cara wudunya.
Bagaimana kita tahu wudhu kita benar atau tidak? Ya belajar. Kalau nggak tahu, tanya kepada yang tahu, gitu. Kan jelas. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Takok wong sing ngerti, nek kowe ora dong. Takok wae sungkan, malu bar, gitu. Nah, ini ciri apa? Tip khusyuk yang pertama. Yang kedua, ada juga yang menyebutkan biar sholat kita khusyuk itu, ibu-ibu, kita beranggapan. Jadi apa? Otak kita ini kita pageri. Jangan-jangan sholat kita ini sholat yang terakhir. Siapa yang bisa jamin sholatnya besok ketemu lagi? Atau nanti ketemu lagi? Jadi tips biar kita sholatnya khusyuk itu beranggapan sholat kita ini adalah sholat yang terakhir. Dinengku ketemu meneng, itu rezeki buat kita. Alhamdulillah. Tapi kalau masih ngenteng nih, lah engko duhur saiki ora apik-apik, sesuk duhur berikutnya wae diperbaiki. Loh, saya tuh pernah menyuruh orang memperbaiki ibadahnya, saya dibantah kok Bapak. Gimana bantahnya? Walah, kayak sekolah itu loh, Tat. Maksudnya gimana? Sekarang nilainya mungkin tidak baik, ya besok diremedi katanya. Ya, kok remedi? Itu orang aneh-aneh saja. Tapi ini saya catat, saya ingat betul. Oh, ternyata pemahaman orang itu bisa begitu loh. Bukan salah dia ya. Salah memahamankan ke dia. Kalau ibadah kita tidak baik itu katanya besok diremedi. Diremedi kayak sekolah. Ya, meskipun satu sisi benar itu Bu ya. Dalam artian ya kita ini dari sekarang ibadahnya sekian ya, nanti ditingkatkan lagi. Bukan berarti tapi terus mengentengkan meremehkan ibadah yang sebelumnya. Ya, ini beberapa tips biar ibadah kita atau sholat kita khusyuk. Yang kedua, bagaimana di usia yang kita sudah berkepala 6 ya. Ada yang masih berkepala 3, berkepala 4. Yang penting kita masih punya kepala gitu. Masih punya kepala. Pokoknya napa? Ya, mboten masalah. Ibu, bapak yang dirahmati Allah, nggak ada bapaknya. Jadi nggak usah minder sama usia, ibu-ibu ya. Ya, nggak usah minder. Nabi itu diutus menjadi rasul usia berapa? 40 tahun gitu. Ya. Itu sahabat-sahabat yang lain belum banyak yang masuk Islam. Nggih. Kan hanya beberapa orang yang masuk Islam, yang disebut as-sabiqunal awwalun itu. Ya kan? Kemudian perjalanan waktu, ada yang usianya di atas 50 baru masuk Islam. Dan mereka bisa. Ya kalau nggak bisa hafal semua Al-Qur'an, tadi sudah bagus. Beberapa surat dikunci. Saya pokoknya usia 60 ini mau hafal juz 28 sampai 30. Bisa enggak? Insya Allah bisa. Bisa enggak buatan? Bisa. Kalau kita mau. Ada yang saya kalau targetnya terlalu banyak gitu enggak bisa. Ya satu juz saja, juz amma hafal. Gitu. Hafal. Yakin ibu-ibu ya. Jenengan harus yakin. Huwa khairun mimma yajma'un. Quran itu ya lebih baik daripada apa yang panjenengan semua kumpulkan. Ya. Hafal 2 surat Al-Balad sama apa? Asy-Syams. Ya. Jauh lebih baik mungkin dari apa yang kita kumpulkan dari kecil sampai usia 60 tahun. Tadi ayatnya di surat Yunus tadi. Jenengan buka nanti di Qur'annya. Yunus 58, surat ke-10 ayat 58. Loh, ini Al-Qur'an yang bilang loh Bu nggih. Allah yang bilang, bukan saya. Saya hanya membacakan saja. Huwa khairun mimma yajma'un. Dia itu lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Ini kok terus ada yang salah paham. Wis rasa kerja rasa njaluk duit. Ya, remuk gitu. Bukan, jadi ya kerja cari uang, oke. Orang Islam itu kalau kuat lebih baik, lebih dicintai Allah daripada orang yang lemah.
Jangan disalahpahami loh. Nanti saya dikira tidak mengajak orang bekerja, tidak mengajak orang cari uang, bukan. Ini saya mau mendudukkan. Ya. Maka kata Nabi, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka ta'isu abada." Beramallah untuk di duniamu seolah-olah kamu akan hidup sepanjang masa, selama-lamanya, dan beribadahlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh seolah-olah besok sudah tidak ada. Jadi gitu ya. Dan tips yang berikutnya, jadi satu, harus percaya bahwa Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Kalau orang itu sudah dirahman sama Allah, Ibu ya, nggak ada susahnya. Ya, doa yang bisa dibaca adalah Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni bit ta'wil. Ya Allah, berilah kami pemahaman tentang agama dan ajarilah kami tentang takwil, pemahaman tentang Al-Quran. Sudah, kalau kita baca, insya Allah nanti pemahaman penguasaan hafalan kita bisa ditingkatkan. Hafal ya doanya? Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni bit ta'wil. Betapa indahnya ibu-ibu ini nanti kalau habis ini terus menghafalkan satu hari ditarget satu surat. Yang belum hafal Al-Kafirun diulang meleh kayak negeri. Gitu. Kuliah kok ora hafal iki lho, gitu. Gitu. Guru Allah nek gak hafal bangetan gitu. Diulang. Nah, nanti tingkatkan lagi. Kuliah wis mungkin bahasa di penguasaan Al-Qur'an namanya mungkin kuat hafalannya. Ganti lagi tambah tabat. Tabat ya hafal nggih? Sampun. Tabat. Nah, tabat mboten hafal ya pun. Nggih, ngaten nggih. Jadi yakin nggih Bu ya, yakin kita berapapun usianya, karena yang punya Quran itu Allah. Itu berarti yang kita minta siapa? Ke Allah. Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni bit ta'wil. Ya Allah, berilah kami penguasaan dalam agama dan berilah kami ilmu tentang pemahaman Al-Qur'an. Kenapa kita minta pemahaman Al-Quran Bapak Ibu? Minta supaya dipahamkan dengan agama. Karena Allah menjanjikan siapa yang dikehendaki menjadi orang yang baik, maka dia akan difahamkan terhadap agamanya. Ilmunya ditinggikan, ibadahnya menjadi ibadah yang baik, lebih baik dari yang kemarin. Hari ini insya Allah akan besok lebih baik daripada hari ini. Pertanyaannya, kalau di majelis taklim kan kita sering baca juz amma, gitu. Juz amma. Kemudian kita juga kadang-kadang bawa Quran yang ada tafsirnya atau ada terjemahnya. Saya menyampaikan hadis tapi nyun sewu ini banyak belum baca. Saya takutnya disalahpahami. Ya. Jadi tingkatan orang baca Quran, sekali lagi ini hadis yang saya baca ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi orang baca Quran itu ada tingkatannya Ibu ya. Satu, orang baca Quran itu dalam kondisi sholat. Ya. Itu pahalanya, kebaikannya itu sama dengan 125 kali. Ya. Kemudian orang baca Quran itu dalam keadaan berwudu. Ini pahalanya 25 kali. Kemudian orang yang baca Quran tidak dalam kondisi berwudu, itu pahalanya 10 kali. Jadi sekali ini belum banyak orang menjumpai hadis ini. Ya, saya menyampaikannya harus hati-hati, difahami, difahami dari sisi yang lainnya. Tapi saya lebih senang kalau kita baca Quran itu dalam kondisi berwudu. Ya, berapapun pahalanya, gitu. Karena ayatnya la yamassu illal mutahhar. Jangan menyentuh itu kecuali orang yang dalam keadaan suci. Meskipun nanti penafsirannya juga macam-macam, namanya penafsiran tuh. Jadi kemarin pagi Bapak Ibu, Ibu saya baru belajar baru diberitahu sama guru saya. Jadi Quran itu ternyata tidak bisa diterjemahkan. Ya.
Quran itu tidak bisa diterjemahkan. Yang bisa itu hanya ditafsirkan. Nah, kalau penafsiran itu beda, kepala satu dengan kepala yang lainnya beda. Tapi hakikinya Quran itu tidak bisa diterjemahkan. Maka tadi hanya bisa menafsirkan. Kalau ada beda pendapat, maka kita sikapi wajar saja. Enggak usah nopo. Maka sekali lagi kalau dalam saya lebih suka kalau kita baca Quran dalam kondisi berwudu. Maka ibu-ibu sekarang kalau bisa jenengan mulai melanggengkan wudu, menjaga wudu. Batal wudu, kemudian wudu lagi. Nanti glowing sendirilah. Enggak usah pakai make up gitu. Kalau saya dapat sama anak-anak itu ya, itu sering dapat gojekan, minta doa di sana, minta glowing. Ini ada-adanya. Ya gitu ya, Ibu ya. Jadi kita lebih safe, lebih aman kalau kita baca Quran dengan dalam keadaan berwudu. Meskipun ada yang berbeda pendapat, jangan masalah, gitu. Karena hakikinya Quran tidak bisa diterjemahkan, hanya bisa ditafsirkan. Dan penafsiran itu pasti berbeda dengan yang sebenarnya. Pasti tidak sama, maksudnya tidak sama dengan satu dengan yang lainnya. Surat Yunus. Kalau baca Quran dalam kondisi sholat itu pahalanya 125 kebaikan. Ya. Ya, kita dalam keadaan sholat. Maka ibu-ibu jangan kalau diimami sholat imamnya panjang jangan gersulo. Ya. Sholat kok imamnya panjang gitu. Ya. Kalau kita di Masjidil Haram itu gelo ibu-ibu. Kalau diimami sholatnya baca ina atau ina gitu. Nah, toko Indonesia kok diimami ina atau ina gitu toh, gitu. Gitu. Gelo rasanya, betul. Meskipun kita nggak tahu artinya, pokoknya panjang aja enak gitu ya. Apalagi sekarang kalau Ramadan itu Bapak Ibu, jenengan kalau ada rezeki umrohnya di bulan Ramadan, ya. Satu, pahalanya umroh Ramadan itu sama dengan haji bersama Rasulullah. Yang kedua, Ramadan itu imamnya dua, ya, imam Isya sama imam Taraweh itu kira-kira 10 rakaat. Kemudian ganti lagi imam yang satunya sampai 23. Itu sampai malam 20. Nanti kalau malam 21 imamnya 4 Isya, Taraweh ya, Taraweh 1, Taraweh 2. Kemudian nanti jam 1 lagi ada namanya Qiyamul Lail. Itu 2 imam lagi. Yang kedua ini Ibu ya, itu 10 hari itu khatam Al-Quran. Ya. Pun jenengan kalau mau menikmati orang baca Quran ya itu. Kalau ada rezeki umrohnya ditunda di bulan Ramadan. Nanti bareng sama saya. Promosi. Jadi Ramadan ya. Dan itu yang saya maksud tadi, kita nggak usah apa ya. Pokoknya menikmati bacaannya saja insya Allah sudah berpahala. Ya, berpahala. Dan di sini tuh kalau diimami kencang itu katanya pegel. Eman-eman gitu. Padahal pahalanya lebih banyak kalau kita baca Qur'annya di waktu sholat. Gitu. Ampun gitu. Pokoknya semangat gitu. Ibadahnya ditingkatkan kualitasnya, satu dengan niat dibenerin, mumpung belum terlambat, gitu. Mumpung belum telat, niatnya niat ikhlas. Yang kedua, kita benahi ibadah kita dengan ilmu yang cukup. Yang ketiga, kita tingkatkan kesabaran kita dalam beribadah. Insyaallah Allah meridhoi kita semuanya. Yang pertama, menjaga rawatib. Rawatib ini kenapa ibu-ibu? Rawatib itu sholat yang mengiringi sholat fardu. Pahalanya banyakkan mana rawatib sama tahajud? Ayo.
Ayo pertanyaan ini. Sayanya nggak punya hadiah saya. Kalau punya hadiah tak kasih hadiah. Ya, sholat itu ibu-ibu ya. Selama ini itu banyak yang memahaminya kurang pas. Saya nggak mengatakan salah, tapi kurang pas. Tingkatan pahala sholat itu yang pertama sholat fardu atau sholat wajib. Yang kedua sholat rawatib. Ba'diyah isya dengan tarawih lebih baik budi pahalanya. Lebih banyak ba'diyah isya. Sayangnya di tempat kita itu habis sholat isya nunggu tarawih enggak sholat ba'diyah. Ini kurang. Ya. Ini karena kurang paham saja. Bukan tidak tahu, kurang paham. Nah, maka dijanjikan siapa yang bisa menjaga 12 rakaat sholat rawatib dijanjikan bangunan surga. Zuhur 6 rakaat. Apakah 4 sebelumnya, 2 setelahnya, atau dibalik 2 sebelum kemudian 4 sesudahnya. Asar nggak ada. Maghrib ba'diyah, ya. Kemudian isya ba'diyah. Berpinten 6, 2 sama 2. Pinten niku? Sosok nggih. Satu lagi napa? Qobliyah subuh atau qobliyah fajar. Raqaatail fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ada orang punya uang sedunia dan seisinya. Saya pernah membaca di satu kitab ibu-ibu ya. Ada orang kalau meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, itu kalau diganti dengan hartanya sebanyak langit dan bumi, itu tidak bisa menggantikan sholat yang ditinggalkan. Inilah hebatnya sholat, gitu. Sholat nggak bisa disepelekan. Yang kita tinggalkan satu kali sholat itu, kalau kita bayar dendanya, kata hadis itu, dengan uang, dengan harta sebanyak langit dan bumi itu tidak bisa menutupi dosanya sholat yang kita tinggalkan dengan sengaja. Mudah-mudahan ibu-ibu nggak ada yang sengaja meninggalkan sholat. Di urutannya apa tadi? Sholat rawatib, ya. Itu pahalanya lebih baik daripada sholat setelahnya. Apakah duha, apakah tahajud. Meskipun tahajud itu juga luar biasa, tapi kalah pahalanya dengan sholat rawatib. Yang ini kata sing mboten dong. Bar sholat pelencing, sungguh aku tak duha wae. Nah, beda. Aku kok tak tahajud wae. Ya dikerjakan semua, duha ya, tahajud ya, tapi rawatibnya dijaga. Ya kecuali ada udzur ya. Ada udzur yang betul-betul enggak bisa kita kerjakan baru kita. Yang berikutnya, apa ya pantes awake dhewe dapat surga bi ghairi hisab. Allah alam bisa. Zaman Nabi mengatakan ada 10 sahabatku yang tidak dihisab. Abu Bakar ngacung, Rasulullah saya masuk enggak? Ada Abu Bakar. Dilihat lagi Umar, Rasulullah saya masuk enggak? Masuk Umar. Ternyata apa Bapak? Syaratnya sahabat-sahabat yang masuk ke surga bi ghairi hisab itu di hadis yang ini ya, nanti ada hadis yang lain. Itu dia tidak mengimani burung. Tidak mengimani burung. Di sini nggak tahu ada nggak ya orang yang kalau dengar suara burung ini itu pertanda. Nah, kalau di kampung saya nanti dulu itu kalau ada burung gagak itu ya diyakini nanti ada orang yang mau meninggal. Di sini apa? Di sini ada burung apa yang katanya bunyinya itu pertanda mau ada penyakit gitu. Nah, 10 sahabat yang masuk surga bi ghairi hisab tadi itu disebabkan karena tidak percaya dengan suara
Nanti ada lagi Bu ya, ada penyebab orang masuk surga bighairi hisab ya toh? Ada lagi yang lain. Jadi hadis itu banyak macamnya ya. Apakah kita bisa masuk ke situ? Bisa. Kenapa tidak? Allah Maha Pemurah, Allah Maha Rahman, Maha Rahim ya, Maha Rahim. Enggak masalah, bisa. Baik. Cukup nggih. Wallahu a'lam bishawab.